Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA bertanya tentang Gus, apakah ada benda bertuah yang maharnya terjangkau? Ada, saudaraku, benda bertuah yang maharnya terjangkau itu ada. Contoh seperti muntah sulapa, saudaraku, atau badar biselonata, itu juga ada yang maharnya terjangkau. Ya, mahar terjangkau ya paling kisaran 1 jutaan, saudaraku. Maharnya segitu. Dan kalau ditanya apakah barangnya aktif, saya pastikan benda bertuah dari saya itu aktif, saudaraku, karena sudah saya ritualkan. Dan ya memang bahasanya itu siap pakai. Kalau dipakai buat media sarana keselamatan, dan bahasanya itu siap dibuktikan di mana saja. Namun yang saya pastikan barangnya saya jamin asli ori, saudaraku. Itu yang harus saya pastikan, karena meskipun badar biselonata itu kan banyak juga dipalsukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saudaraku. Namun kalau badar biselonatanya dari saya pastikan asli ori dan aktif, siap pakai, dan bisa digunakan buat media sarana keselamatan. Bahasanya itu anti rampok, anti begal, buat sarana-sarana untuk keselamatan itu sendiri, saudaraku. Dan ada lagi saudara kita yang bertanya tentang badar pelosani. Badar pelosani yang saya buat leontin itu, saudaraku, ya, itu koleksi lama, saudaraku. Setiap saya buatkan video edukasi itu sudah saya terangkan dengan gamblang. Itu koleksi lama dan maharnya memang mahal, saudaraku. Maharnya mahal, paling murah minimal saya markan itu 5 juta. Itu ada yang sampai 20 juta, saudaraku. Dan kalau ada yang bertanya lagi, kok semahal itu? Gini, saudaraku, ya, benda bertuah itu tidak untuk kaum mendang-mending, saudaraku. Maksudnya kaum mendang-mending itu kalau nggak punya mahar, mending nggak usah mahari, saudaraku. Karena benda bertuah itu kan dipakai buat media sarana keselamatan. Kalau bahasanya masih susah, buat apa cari keselamatan atau istilahnya buat pegangan seperti itu. Karena buat media sarana keselamatan, saudaraku, itu tadi sudah saya perjelas di awal. Benda bertuahnya tidak asal-asalan, saudaraku. Tidak asal-asalan. Di samping itu, rajanya badar, rajanya besi atau badar pelosani itu barangnya langka dan masuk di pakem keilmuan, dimasuk pakem perkerisan juga, saudaraku, atau di besi pusaka. Itu juga sudah sering saya perjelas di dalam setiap video edukasi yang saya sampaikan. Memang dulu, saudaraku, ada badar pelosani itu dengan mahar terjangkau. Namun koleksi saya yang itu sudah termaharkan semua, saudaraku. Jadi tinggal koleksi-koleksi yang ada di rendaman minyak itu. Dan kemarin itu memang saya buat leontin, saudaraku. Ada juga yang saya
buat gelang itu. Dan barangnya itu memang sebagian sudah termaharkan, dan sebagian juga yang belum termaharkan itu saudaraku, itu sudah saya masukkan lagi di dalam rendaman minyak koleksi saya saudaraku. Saya masukkan ke tempat asalnya lagi, karena dari bulan-bulan ini sampai bulan ke depannya saudaraku, sekitar 3 bulan 4 bulan ke depan itu ya saya itu masih puasa saudaraku, karena untuk memperkuat lagi ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari saudaraku, untuk bahasanya itu mengasah supaya bahasanya lebih tajam, dan bila digunakan itu seandainya ada saudara-saudara kita yang membutuhkan itu bahasanya biar lebih takjrib, atau bahasanya biar lebih ampuh lagi, seperti itu. Dan bila ada yang bertanya apakah bisa kot dan sebagainya, kan ada saudaraku bocil-bocil yang seperti itu. Kalau benda bertuah saya itu kalau kepengin atau bahasanya ada yang minat, ya kalau mau dimahari, setelah mahar ditransfer barang langsung dikirim saudaraku, karena saya orangnya amanah, karena saya juga sudah lama sekali bahasanya kirim-kirim benda bertuah itu sampai ke luar negeri sana saudaraku. Dan hampir setiap minggu saudaraku itu kalau kirim ke luar negeri itu pasti saudaraku, itu hampir setiap minggu kirim barang ke luar negeri, karena banyak saudara-saudara kita atau pemahar-pemahar saya itu yang ada di luar negeri saudaraku, dari Malaysia, Singapura, ada juga yang saudara kita yang merantau ke Korea, ke Jepang, ada juga yang ke Amerika, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Ada juga yang di Arab Saudi sana saudaraku. Biasanya kalau saudara kita yang ada di Arab sana saudaraku, itu biasanya jenis-jenis tasbih saudaraku yang banyak diminati di sana, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada juga saudara kita yang bertanya, Gus, saya mari benda bertuah muntah besi itu dari sana kok maharnya murah. Ya nggak apa-apa saudaraku, nggak apa-apa. Namun kan nanti kalau barangnya nggak aktif dan sebagainya itu jangan konsultasinya ke saya saudaraku, konsultasinya harus ke pemaharnya itu. Dan biasanya saudaraku ya, itu kan yang katanya aktif alam itu, dan penjualnya juga tidak akan berani bertanggung jawab kalau barangnya itu aktif saudaraku. Kebanyakan yang terjadi seperti itu saudaraku. Dan biasanya juga penjualnya yang seperti itu sering ngotot saudaraku. Makanya saya itu bahasanya males kalau berurusan sama orang-orang yang seperti itu saudaraku. Karena apa? Karena seandainya dikasih pembelajaran atau pengertian wawasan itu kayaknya juga jarang yang mau terima saudaraku. Makanya saya bahasanya terus terang, daripada debat nggak ada manfaatnya saudaraku ya, mending ya saya biarkan aja saudaraku orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena kalau urusan benda bertuah saudaraku, itu kan tidak bisa untuk main-main saudaraku. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Karena apa? Karena benda bertuah itu kan buat sarana media keselamatan saudaraku. Contoh, kalau kita pas bahaya ada begal, bahasanya ada rampok, kalau sekedar katanya aktif nanti yang bawa tahu-tahu dibacok begal, orangnya luka dan sebagainya, kan kasihan saudaraku yang bawa barangnya itu. Makanya saya sering mengingatkan kalau cari benda bertuah itu
sama orang yang di bidangnya saudaraku. Kenapa kok seperti itu? Biar dapat barang yang benar, seandainya dipakai buat media sarana keselamatan itu biar terbukti saudaraku. Jadi benar-benar bisa digunakan buat media sarana keselamatan. Karena apa? Karena zaman-zaman sekarang itu kan semenjak ada bahasanya Facebook, TikTok, YouTube. Kalau di YouTube bahasanya orangnya itu tidak mumpuni, biasanya kan kebanyakan itu larinya di TikTok saudaraku. Karena apa ya? Karena orang-orang itu kan banyak yang cari mahar murah, bahasanya terjangkau. Ya, dapatnya ya itu saudaraku, benda bertuahnya asal-asalan bahasanya. Dan akhirnya ada sebagian yang melihat channel YouTube saya konsultasi. Selama konsultasinya itu wajar-wajar saja akan saya tanggapi saudaraku. Selama masih wajar-wajar saja. Namun bahasanya kalau tanyanya terlalu banyak-banyak ya mending konsultasi sama penjualnya itu tadi. Kan seperti itu saudaraku. Boleh konsultasi namun sewajarnya. Dan ada juga yang bertanya tentang cara mengaktifkan muntah besi, badar besi lonata dan jenis-jenis batu badar lah. Itu sebenarnya dari dulu saudaraku sudah saya kasih solusinya. Itu dengan minyak pengaktif kodam. Namun kan masih banyak saudara-saudara kita itu terkadang tidak mau menyimak edukasi yang saya berikan seperti ini. Akhirnya bahasanya ya ngotot-ngotot seperti itu saudaraku. Kadang kurang pas bahasanya. Ada juga yang ngeyel. Muntah besi itu aktif alam. Padahal orangnya nggak bisa mengaktifkan saudaraku. Dan kebanyakan yaitu tadi tidak mau belajar. Padahal kan ada ilmu yang untuk mengaktifkan jenis-jenis muntah besi atau jenis-jenis batu badar saudaraku. Sebenarnya intinya kita mau belajar saudaraku. Seandainya saudaraku mau belajar sama siapa, boleh-boleh saja. Yang penting kan intinya saudaraku itu belajar sama orang yang memang di bidangnya, biar saudaraku itu tidak keliru gitu loh. Maksudnya itu biar benar-benar bisa gitu loh. Yang bikin repot itu kan yang ngajari juga tidak jelas asal usul keilmuannya dari mana. Cuma katanya akhirnya diajarkan. Takutnya nanti salah kaprah saudaraku. Kalau salah kaprah itu repot sendiri. Karena yang seperti itu kalau orang-orang dahulu saudaraku, kalau ilmu Jawa itu harus jelas saudaraku. Takutnya nanti kalau nggak jelas yang diajari itu bisa gendeng bahasanya atau bisa gila dadaan. Ya karena itu. Dan dulu juga saudaraku itu kan banyak di YouTube yang sering mengajarkan ilmu ini itu. Itu saya dapat informasi itu dari sahabat saya itu banyak saudaraku, muridnya juga yang gendeng, bahasanya gila ya. Karena itu tadi ilmu yang nggak jelas asal usulnya akhirnya diajarkan ke orang, bahasanya mikirnya gratis biar orangnya itu bahasanya dapat subscriber banyak. Dan yang belajar itu banyak yang gendeng saudaraku. Dan apakah gurunya juga bertanggung jawab? Ya tidak mau saudaraku. Akhirnya ya dibawa ke rumah sakit jiwa keluarganya itu sendiri. Itu saya dapat informasi yang seperti itu saudaraku. Makanya saya selalu berpesan kalau apa-apa itu belajar sama orang yang memang benar-benar mengerti saudaraku, tidak asal bahasanya orang itu kok bisa seperti itu. Harus sama orang yang memang memahami lah bahasanya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku,
Itu tadi sudah saya jawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda bertuah dengan mahar terjangkau. Ada saudaraku, contoh itu tadi Badar Biselonata, Leontin itu saudaraku, itu bisa juga itu mahar 1 jutaan atau Muntasul apa itu. Namun kalau yang lebih bagus lagi ya pasti ada saudaraku. Mungkin kan tahapannya beda lagi. Karena meskipun Badar Biselonata itu tahapan bawaan tuahnya itu beda-beda saudaraku. Ada juga yang sampai anti silet di rambut. Yang jelas yang seperti itu kan maharnya juga lumayan mahal saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Semoga sudah sangat jelas buat saudara-saudara kita yang bertanya. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.